Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, kita dapat melanjutkan pembelajaran daring mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9 dengan materi adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Pada materi kali ini, kalian akan menyaksikan berbagai macam adab yang harus kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Tentunya kita harus mengetahui perilaku apa saja yang harus kita lakukan agar kita menjadi manusia yang beradab, sehingga keberadaan kita di tengah masyarakat menjadi kegembiraan, bukan sebaliknya malah menjadi masalah. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke materi. Namun sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, secara akli, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa melibatkan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu memerlukan orang lain, baik saudara, teman, dan tetangga. Sesama saudara, teman, dan tetangga perlu menjalin hubungan yang baik dengan cara saling menyayangi, menghormati, dan menghargai agar tercapai hidup rukun, damai, aman, dan sentosa. Berikutnya adalah apa yang disebut dengan saudara. Saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Sampai garis keturunan ketujuh masih dikatakan dengan saudara atau kerabat. Walaupun ada yang disebut saudara dekat dan ada yang disebut dengan saudara jauh. Kadang kita juga mendengar ada saudara kandung, saudara sepupu, saudara tiri, saudara sepersusuan, saudara sebani Adam, saudara seumat Muhammad SAW, saudara sebangsa, dan sebagainya. Pada dasarnya, kita sama-sama saudara. Adapun teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita, ada di sekitar kita, dan sering bertemu dengan kita. Maka kita kenal ada teman sewaktu kecil, teman sekolah, teman sekantor, teman berorganisasi, teman kerja, dan sebagainya. Pada hakikatnya, kita adalah berteman, bahkan teman tak pandang suku, bangsa, dan agama. Berikutnya, tetangga adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Jika tetangga masih satu RT disebut dengan rukun tetangga, kemudian satu RW disebut dengan rukun warga, kemudian disebut juga tetangga agak jauh. Ada tetangga desa, tetangga sekecamatan, dan sebagainya. Tergantung seseorang berada di mana dia menyebut sebutan tetangganya. Kemudian perintah beradab terhadap tetangga, saudara, dan teman tercantum dalam berbagai dalil. Yang pertama adalah hadis Bukhari dan Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Kemudian dalam hadis lain yaitu sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik kepada teman-temannya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya.
Berikutnya adalah bentuk atau ciri-ciri adab Islami kepada saudara. Ada beberapa hal yang menjadi ciri atau bentuk adab Islami terhadap saudara. Yang pertama adalah menjalin silaturahim antar saudara. Kalian dapat berkunjung kepada saudara kalian, baik yang rumahnya di dekat maupun yang ada di jauh. Kemudian saling perhatian dan kasih sayang. Saling perhatian dapat diwujudkan dengan peduli apabila saudara kita mengalami kesulitan. Kemudian menjaga nama baik keluarga, jangan sampai kita berbuat masalah yang besar sehingga mencoreng nama baik keluarga kita. Kemudian menjauhi sifat permusuhan kepada saudara dan menjaga perasaan saudara. Jangan menyakiti baik fisik maupun hatinya. Kemudian bentuk atau ciri-ciri adab kepada teman. Yang pertama, menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Suka membantu teman, membawa kebaikan dalam pergaulan, menganggap teman sebagai one team one, aim, atau satu tim satu tujuan, dan menanamkan sifat mengalah. Nah, coba kalian lihat pada poin suka membantu teman. Tentunya membantu dalam hal baik, bukan membantu dalam hal yang buruk. Contohnya, ketika teman membolos dan kamu disuruh untuk mengatakan bahwa dia sakit, nah kamu jangan mengatakan bahwa dia sakit. Katakan saja bahwa dia membolos. Jangan membantu dalam keburukan. Kemudian, bentuk atau ciri-ciri adab kepada tetangga. Ada banyak ya, kalian perhatikan. Yang pertama adalah menerapkan 5S, sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Maka, jika kalian bertemu dengan tetangga kalian, sapalah dia, berilah salam, kemudian hiasi dengan senyuman, dan didasari dengan sopan santun. Kemudian menjaga kerukunan dan keamanan. Menganggap tetangga dekat sebagai saudara, saling silaturahim, selalu berprasangka baik, selalu membuka pintu maaf, menanamkan sifat mengalah. Nah, dari poin-poin ini, kalian sudah melakukan yang mana? Apakah salah satunya, atau salah duanya, atau sudah semuanya? Yang penting, kalian harus sopan terhadap tetangga kalian. Namun, bagaimana apabila tetangga ada yang menyakiti kita? Maka sebaiknya jangan dibalas dengan menyakiti. Lebih baik diamkan saja, kita tetap berbuat baik kepada mereka. Kemudian, cara-cara membiasakan diri beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama, menyadari setiap orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. Mempercayai bahwa saudara ibarat bagian tubuh. Jika kita sakit di satu bagian, maka seluruh tubuh akan ikut sakit. Yang ketiga, memberi perhatian kepada saudara, teman, dan tetangga. Menjaga sopan santun dan perasaan saudara, teman, dan tetangga, menggali ilmu pengetahuan tentang pentingnya beradab kepada saudara, teman, dan tetangga, terutama ilmu agama. Suka membantu terutama saat mereka membutuhkan, saat-saat tertentu jika ada rezeki berlebih, bagilah rezeki secara adil dan merata. Lebih banyak mengulurkan tangan kepada tetangga yang kurang mampu dan mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, apa hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga? Yang pertama, dapat tercipta suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun dan damai. 2. Selalu menjaga ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dan mengamalkannya.
3. Terwujud lingkungan nyaman dan islami. 4. Terjalinnya kerukunan antar saudara, teman, dan tetangga. 5. Memperkecil adanya sifat suuzon antara saudara, teman, dan tetangga. 6. Suasana saling menghormati dan saling menghargai lebih terasa. 7. Memperbanyak orang yang semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Saya harap kalian memahami dengan baik apa yang telah disampaikan pada materi kali ini. Dan tidak kalah penting juga, bukan hanya sekedar memahami, namun juga melaksanakan apa yang sudah menjadi adab Islami, baik terhadap saudara, teman, dan tetangga. Sehingga keberadaan kita menjadi anugerah, bukan menjadi musibah. Demikianlah, sebelum kita akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.